masih online ya. Nanti kita akan tatap muka, tapi tunggu pemberitahuannya ya. Sekarang kita siapkan dulu nih Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Jangan lupa adik-adik, persembahan juga buat Tuhan. Dia disiapkan yang rapi, yang baik, dan penuh sukacita. Adik-adik, biar semakin semangat dalam ibadah kita, kakak punya yel-yel. Kakak dulu ya. Anak sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah. Yuk kita ulang. Anak sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah. Yeay! Tuhan menciptakan sinar matahari untuk menyinari semua ciptaannya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus menyertai mereka dalam memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God is so good to me and you. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu God is so good.
Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengucapkan titah. Duduk yang manis. Titah kita hari ini dari Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikianlah titah kita hari ini. Mari adik-adik, sama-sama kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung berteduh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Di dalam dunia ada dua pilihan. Ada yang baik, ada yang jahat. Adik-adik pilih yang mana? Oh, pasti pilih yang baik. Yuk kita bernyanyi, ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati.
dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Saatnya kita dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dibuka Alkitabnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berkati anak kami di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah dibuka ya Alkitabnya? Kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Dilihat Alkitabnya ya. Filipus di Samaria. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Tadi kita sudah baca ya firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau sulap. Perhatikan ya di layar kaca TV masing-masing. Kakak bawa selembar tisu. Tisunya kakak robek ya. Kita robek dia menjadi kecil, menjadi habis. Ya. Nah, tapi kakak mau sulap tisunya kembali seperti semula. Bantu kakak dong. Bim salah bim jadi apa? Prak prak prak. Kita lihat ya bersama-sama. Tisunya kembali seperti semula. Tepuk tangan dong. Yeay. Nah, adik-adik, minggu ini ceritanya bukan tentang pesulap, tapi ada seorang di Samaria. Dia sudah lama terkenal oleh kehebatannya. Dia seorang penyihir. Penyihir? Iya, dia seorang penyihir. Tapi adik-adik, penyihir ini tidak selamanya jahat ya. Kakak punya nih videonya. Kita tonton bersama-sama ya. Ayo duduk yang manis. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang
nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ya, tadi kita sudah sama-sama menonton videonya ya adik-adik. Ayo, masih ingat nggak? Pastinya masih ya, karena barusan kita tonton. Di dalam video tadi ada 2 tokoh. Yang pertama tokohnya bernama Filipus. Yang kedua, ya pintar loh adik-adik di rumah. Tokohnya bernama Simon. Adik-adik, Filipus datang ke Samaria karena apa? Karena di Samaria masih banyak orang yang tidak percaya tentang firman Tuhan. Orang-orang di Samaria lebih percaya kepada si penyihir tadi. Siapa namanya? Simon. Simon ini adik-adik sudah lama dipuja-puja oleh kehebatannya penyihir tadi, karena dia sudah lama menjadi penyihir di Samaria. Tapi ketika Filipus datang ke Samaria, Simon pun akhirnya menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Adik-adik, Filipus dan Simon akhirnya mereka selalu bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Belajar dari cerita tadi, kita pun sebagai murid-murid Tuhan harus melakukan hal-hal ini. Yang pertama, kita pilihlah jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Seperti tadi ya, si Simon langsung kembali ke jalan yang benar. Dia langsung bertobat. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun diminta untuk mau berubah dan melakukan perbuatan yang baik dan benar, bukan melakukan perbuatan yang jahat. Kita cek yuk, perbuatan mana yang perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Yang pertama, Leo berangkat ke sekolah terlebih dahulu menyalam tangan mama. Itu perbuatan baik atau jahat? Ya, baik. Yang kedua, Bima dan Sakti memaksa temannya untuk ikut main bersama mereka. Kalau memaksa, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, perbuatan jahat. Ya. Yang ketiga, Gary punya 2 kue nih, tapi dia memberikan 1 kuenya kepada temannya. Itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat? Ya, perbuatan yang baik. Yang keempat, Tami menyembunyikan uang mamanya di lemari. Itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, jahat. Kita lihat ya, jawaban yang pertama dan yang ketiga adalah perbuatan yang baik, yang benar. Tapi jawaban yang kedua dan jawaban yang keempat itu perbuatan yang jahat. Kita pilihlah perbuatan yang benar. Dan kalau kita salah adik-adik, kita harus segera meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Poin yang kedua, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti cerita kita ya, si Simon yang sudah bertobat. Simon mengikuti Filipus dengan sungguh-sungguh. Dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Adik-adik juga kalau sudah berubah dan sudah menjadi anak yang baik, harus sungguh-sungguh bisa melawan godaan. Banyak loh godaan atau hambatan dari diri kita sendiri. Contohnya nih yang pertama, adik-adik pasti kalau sudah bermain gadget atau bermain handphone, pasti karena sudah saking serunya nih, suka lupa untuk makan, suka lupa untuk belajar, suka lupa mau mandi, dan yang terlebih-lebih adik-adik pasti suka lupa berdoa. Adik-adik pasti suka makan es krim, suka makan coklat, suka makan permen ya. Nah, itu semua tadi yang Kakak Tika sebut pasti adik-adik suka. Sekarang adik-adik suka nggak makan sayur dan buah?
Ya, adik-adik harus lebih banyak makan sayur dan buah supaya pertumbuhan adik-adik menjadi anak-anak yang sehat. Nah, siapa nih yang suka ngomel-ngomel ke mama sama papa kalau keinginannya tidak dipenuhi? Contohnya, kalau pengen sepatu baru, atau pengen jalan-jalan ke mall, atau adik-adik meminta keinginan yang lain tapi belum dipenuhi oleh orang tuanya, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik, tidak ada kata terlambat untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, dan tidak melakukan kejahatan. Adik-adik, mari kita ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, supaya anak-anak kami, mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan persembahan kita yang terbaik. Kita bernyanyi, Ku Datang ke Rumahmu. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri karena kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi lagu-lagu pujian dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati anak kami di rumah mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan persembahan yang telah kami berikan supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita kreativitas hari ini. Kreativitas kita yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yaitu tentang Simon yang berubah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia mendengarkan firman Tuhan dari murid Tuhan yaitu Filipus. Nah, kita mau buat yaitu magic card. Bahan-bahannya seperti berikut. Ya, cara membuatnya, kita ambil karton yang tebal, kita buat pola seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nih, kita buat polanya, nah, ukurannya. Nah, kemudian setelah kita buat pola seperti ini, kemudian gambar yang tadi yang disebutkan Inang kita ambil, kemudian kita warnai, ya, kita warnai. Ini kita warnai warna hitam, ya, sampai selesai, ya, sampai selesai, ya, sesuai dengan gambar yang sudah Inang buat, ya. Nah, setelah itu kita buat karton lagi ukuran sama seperti ini supaya lebih tebal. Nah, kita buat seperti ini, ya, kita gunting, ya, kita gunting. Nah, setelah tadi kita warnai, kita ambil plastik mika, ya, plastik mika, kita gunting sesuai dengan pola gambar tadi, ya, sesuai pola gambar tadi, ya, dan ukurannya seperti ini, ya, sesuai dengan pola yang tadi. Nah, setelah itu selesai itu kita warnai. Nah, kita gambar pakai spidol, ya, pakai spidol yang hitam, ini, ya. Mikanya tadi kita gambar seperti ini, ya. Kita gambar seperti ini. Sudah, setelah semua kita gambar, nah hasilnya nanti seperti ini, ya, adik-adik, seperti ini hasilnya, ya, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian cara menempelkan tadi untuk supaya seperti magic card. Nah, kita ambil juga untuk dalaman ini, ya, kertas HPS yang putih, kita buat ukurannya sama seperti ini, ya, untuk di dalam. Kemudian kita ambil double tip, ya, kita buat ke sini. Ini Inang sudah buat, ya, double tipnya, ya. Boleh kalau memang sulit, ya, adik-adik boleh pakai lem, ya, pakai lem. Tapi Inang buat di sini yaitu double tip. Kemudian kita tempelkan di dalam untuk dalaman, ya. Nah, ini dibuat Inang, ya. Kita tempelkan supaya menjadi kartu dia nanti, ya. Oke. Nah, kemudian ini juga kita buat seperti ini. Memang pelan-pelan, ya, adik-adik, memang agak sulit. Jadi bagi adik-adik yang kecil, mohon bantuan daripada orang tua. Kalau yang sudah besar, kelas besar, ya, mungkin pelan-pelan bisa membuatnya, ya. Nah, setelah selesai, ya, ini. Nah, kita tutup. Kita tutup. Nah, kita lipat lagi. Ini sudah dibuat Inang double tipnya. Kita tutup kartunya. Nah, ya. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian tadi cara memasukkan kartu kita tadi, caranya seperti ini, ya. Tadi sudah ditempel seperti ini, ya, adik-adik. Nah, oke. Nah, kita masukkan.
ke kartu tadi ya, ke kartu. Dan sudah dimasukkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita masukkan. Memang agak sulit ya adik-adik ya. Dan kemudian ini ya, plastikannya kita buat di atas adik-adik ya. Nah, kita dorong pelan-pelan ya. Nah, seperti ini. Awalnya seperti ini. Nah, kalau kita buat tadi, dibuat inang, caranya kita tarik. Nah, ini hasilnya. Oke adik-adik, sudah tahu ya? Ya, demikian cara pembuatan magic card. Hasilnya seperti ini. Nah, cara memainkannya adik-adik, pertama kita tarik pelan-pelan ya. Kita tarik pelan-pelan. Ya, di sini kelihatan warna hitam, itulah kehidupan manusia yang penuh dengan dosa atau tidak kebaikan, melakukan tidak kebaikan. Nah, sama seperti si Simon tadi. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, nah, Simon berubah menjadi orang yang lebih baik dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia tetap mengikut Tuhan Yesus dan berbuah yang baik. Nah, seperti ini adik-adik. Mudah kan? Pinter? Nah, oke? Ya, jangan lupa adik-adik, nanti kirim ke kakak atau inang guru sekolah minggu masing-masing. Sampai jumpa.